Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yustajab. Para pemirsa online yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semuanya pada hari ini, pada kesempatan kali ini diberikan kebaikan, rahmat, hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya berusaha melanjutkan pada kesempatan kali ini pembacaan kitabnya Matan Abi Suja. Di video terakhir kita sampai di kalimat summal miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air atas 4 pembagian, 4 macam. Tahirun mutahhirun khairu makruh. Air suci mutahhir mensucikan, khairu makruh tidak makruh. Air suci mensucikan yang tidak makruh. Ada ta'liq fi ba'di nusakhil matan ziyadah isti'malihi. Ya, berarti di sini di sebagian nuskhoh ada tambahan isti'malihi. Artinya kalau dibaca tahirun mutahhir khairu makruhi isti'malihi. Tapi ini di matan ini enggak ada. Air suci mensucikan, tidak makruh isti'malihi penggunaannya. Wa huwal ma'ul mutlaq. Itulah yang disebut dengan ma' mutlaq. Mutlaq ini istilah usul fikih ya. Sulit untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Lawannya itu muqayyad. Jadi air yang namanya itu mutlak, tidak dibatasin oleh satu nama yang lain. Contohnya air teh. Kata-kata teh ini sudah menjadi takyid kepada nama air, maka air teh bukan air mutlak gitu. Air kopi ya, nama kopi itu sudah takyid kepada nama air, sehingga nama air kopi itu bukan disebut air mutlak. Al-ma'ul mutlak itu ya air secara mutlak ya, secara umum disebut air. Kalau ada air disebut itu air, berarti itu masuk ke dalam air mutlak. Tidak boleh menamakan air itu menjadi nama air yang lainnya. Seperti itu definisi ma'ul mutlak ya. Air mutlak. Enggak ada terjemahannya bahasa Indonesia. Kemudian tahirun mutahhir makruh. Air suci mensucikan, makruh tapi dia makruh. Ya, bedanya dengan yang pertama, khair makruh tidak makruh. Yang kedua makruh, dia makruh. Kemudian fi ba'di nusakhil matan ziyadah istimalihi, sama ya. Airnya suci mensucikan, makruh penggunaannya. Wa huwal ma'ul musyammas, yaitu adalah air musyammas, air yang terkena sinar matahari gitu. Di kitab syarah itu ada pendefiniannya ya, dan ada syarat-syaratnya apa yang disebut air musyammas, tapi saya tidak sedang membuka kitab syarahnya. Dan tadi di awal azam kita juga membaca kitab matan ya, bukan kitab syarah, sehingga tidak saya buka. Tapi kurang lebih air musyammas itu seingat saya adalah air yang dia ditampung di dalam bejana tembaga dan kemudian kena sinar matahari gitu ya. Itu airnya suci mensucikan tetapi makruh, karena dalam suatu riwayat disebutkan air itu menyebabkan penyakit kulit, sehingga dimakruhkan. Penyakit kulitnya itu penyakit baros. Kemudian yang selanjutnya, wa tahir khair mutahhir. Air suci
tidak mensucikan. Airnya suci, tapi tidak mensucikan. Wa huwal ma'ul musta'mal, yaitu air yang sudah musta'mal digunakan. Ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan. Ini maksudnya musta'mal, sedikit penjelasan istilah ya. Ma'ul musta'mal itu digunakan, itu maksudnya digunakan untuk bersuci ya. Digunakan untuk bersuci ya. Bersucinya untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Bukan air digunakan selain untuk bersuci. Artinya kalau airnya itu cuma dicemplungin ke tangan, itu bukan air mustakmal. Tapi kalau air itu dipakai bekas wudhu, itu baru mustakmal, seperti itu. Bukan air yang tidak dipakai. Ini mustakmal yang telah dipakai itu bukan dipakai dalam definisi bahasa, tapi dipakai untuk bersuci, baik sucinya hadas kecil atau hadas besar. Jadi untuk wudhu atau untuk mandi junub ya, seperti itu. Ini minta maaf ya, saya jadi menjelaskan, tapi karena ini satu istilah ya, satu istilah yang perlu sedikit penjelasan. Wal mutakhayyir bima khalatahu minat tahirat, dan yang berubah dengan sesuatu yang mencampurinya dari benda-benda yang suci. Ya, ini maksudnya air suci yang tidak mensucikan selain air mustakmal adalah air yang tercampur dengan air yang berubah, al-mutaghayyir itu air yang berubah dengan apa yang mencampurinya dengan benda-benda yang suci. Itu contohnya air suci kecampur dengan benda suci, teh. Jadi air teh tidak bisa dipakai untuk berwudu. Air suci kecampur dengan sirup juga suci, tidak bisa untuk berwudu. Tapi airnya itu suci ya. Kalau kena, kita tidak perlu membasuhnya karena dia bukan najis, tapi tidak bisa untuk bersuci, seperti itu. Adapun kalau kita ingin membasuhnya karena kotor, itu mah bukan syariat ya, itu karena style kita aja pengen bersih. Tapi style orang beda-beda ya. Mungkin ada orang yang dikit-dikit kotor dia basuh, tapi ada orang yang kotor dikit gak apa-apa lah, gak apa-apa ya Kak. Kalau kotor dikitnya itu adalah bukan najis, tidak jadi masalah. Kemudian wamaun najisun, dan air najis. Wa huwallazi halat fihi najasatun, yaitu yang halat fihi najasatun, yang menempati najis fihi di dalam air itu ya. Halat itu ya menempati ya. Menurut saya terjemahannya seperti itu. Ada najis yang menempati masuk di dalam air fihi, air itu ya. Maka itu menjadi air najis. Wa huwa, dan air itu dunal qulatain, kurang 2 kullah. Kemasukan najis, yang najis masuk ke dalamnya, dan air itu posisinya kurang 2 kullah. Air tersebut kurang 2 kullah. Au kana qullatain fatakhayyar, atau air tersebut 2 kullah fatakhayyar, tetapi berubah sifat-sifat airnya. Fatakhayyar itu berubah, tapi berubah sifat-sifat airnya ketika halat fihi najasah, ketika najis itu masuk ke dalamnya. Jadi ada 2 kriterianya. Kemasukan najis kurang 2 kullah, maka itu menjadi air najis. Kemasukan najis lebih dari 2 kullah, tapi dia harus berubah sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya ini kalau dalam kitab syarah itu sifat-sifat air ya, itu adalah warna, bau, dan rasa. Dan satu lagi zat ya. Ada 4 sifat ya. Zat, warna, bau, dan rasa. Kalau berubah, maka sifat air mutlaknya hilang, seperti itu. Dan qullah di sini adalah istilah fikih, tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia nggak ada kosakatanya, harus dimaknai gitu ya.
Ini bukan kullah dalam bahasa Jawa ya, tempat penampungan air bukan, tapi kullah dalam bahasa istilah fikih. Nah, di sini disebutkan wal kullatan, dua kullah itu yang dimaksud adalah khamsu mi'ati ritlin, 500 liter bil Baghdadi, ukuran Baghdad. Ya. Takriban fil asoh, kira-kira fil asoh, yang benar, yang mendekati lebih benar, ya, seperti itu. Di sini ada ta'liq fi ba'din nusakh al-matbu'ah, di sebagian nuskho yang telah dicetak bil Iraqi, dan kata-kata Iraqi. Kalau ini di sini kan bil Baghdadi ya, ukuran Baghdad, tapi ini bil Iraqi, ukuran Irak. Wa huwa alladzi asbatahu sahib kifayatul akhyar. Ya, kata-kata bil Iraqi ini yang menetapkannya pemilik kitab Kifayatul Akhyar fi nuskhatil madhuah al-mu'tamadah, di dalam nuskho yang telah dicetak ya, yang eh, terjamin kebenarannya, ala atas sama niati nusakhin, atas 8 nuskhoh makhtutat qadimah, manuskrip yang lama. Ada 8 manuskrip yang lama itu menyebutkan bil Iraqi. Kalau kitab ini bil Baghdadi. Baghdad dengan Irak ya sama sebenarnya ya. Baghdad itu kan kota, kalau Irak negaranya. Ini di sana ada juga ta'liq ghair maujud fi ba'di nusakhil matbu'ah. Ya, kata-kata takriban fil aso ini dari sebagian nuskhoh tidak disebutkan. Jangan lupa ya, bahwasanya yang di dalam kurung seperti ini ya, di atas ini di dalam kurung seperti ini, dan yang di atas ini seperti ini dulu sudah pada waktu pertama kali itu sudah dijelaskan ya, ini ya, bahwasanya ini adalah kata-kata ziyadah minal muhakkik ya, tambahan dari muhakkik untuk lebih mendekatkan kepada pemahaman matan fikih ini. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini, kurang lebihnya mohon maaf.